Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas pengenalan dari fitur-fitur dasar di Elementor. Jadi apa aja sih yang bisa kita masukin di website kalau pakai Elementor? Nah, sebelumnya teman-teman silakan login aja ke websitenya masing-masing. Terus arahkan kursornya ke menu page ini ya. Nah, terus di sini klik Add New. Nah, nanti di sini tinggal masukin aja judul halamannya. Contohnya di sini saya mau kasih apa ya, website personal saya gitu ya. Terus silakan cek di bagian template ini ya. Ini kan masih default. Teman-teman ganti jadi Elementor Canvas dulu. Nah, jadi kalau teman-teman bikin website nantinya kadang teman-teman perlu pengaturan template ini Elementor Canvas, kadang Elementor Full Width. Jadi bedanya apa? Nanti kita bahas di akhir video ya. Nah, jadi sekarang kita pakai Elementor Canvas dulu. Terus kita save draft. Setelah itu pilih Edit with Elementor. Nah, nanti teman-teman bakal diarahkan ke halaman seperti ini. Ini adalah halaman editornya ya. Nah, di sini teman-teman bakal lihat widget-widget atau elemen-elemen yang teman-teman bisa masukin ke websitenya ya. Contohnya di sini ada kontainer. Kontainer itu untuk kotak atau layout untuk menampung dari elemen website yang kita masukkan. Jadi contohnya begini. Nah, di sini kan ada heading, ada gambar, video, dan lain-lain ya. Kalau kita langsung masukin aja tanpa masukin kontainer ini, dia bakal tetap membuat kontainernya secara otomatis. Contoh nih ya, cara pakainya kita tinggal klik terus tahan ya, tarik ke sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Coba gambarnya saya kecilin dulu. Nah, ini kan gambarnya aja ya. Tapi di sini, nah itu ada kontainernya. Jadi otomatis ada kontainernya ya. Pasti dalam websitenya ini pasti bakal ada kontainer. Jadi kalau teman-teman mau langsung aja kayak gini kayak tadi bisa. Tapi kalau teman-teman mau lebih punya kontrol dalam layoutnya, sebaiknya teman-teman langsung buat kontainernya ini atau bisa klik tanda plus. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau satu kolom mengarah ke bawah, satu kolom mengarah ke samping, atau dua kolom dan lain-lain sebagainya ya. Contohnya di sini saya masukin satu kolom tapi ke bawah. Nah, ini bedanya apa? Nah, kita udah masukin kontainernya ya. Kita udah bikin, terus elemen yang di sini tadi kan pada hilang nih. Saya mau nambahin gambar gimana caranya? Teman-teman silakan klik aja di titik 9 ini. Nah, nanti bakal muncul ya yang mau ditambahkan. Contohnya saya mau nambahin heading. Saya tarik ke sini. Terus saya mau nambahin tombol ya. Nah, jadi otomatis tombol yang dimasukin ke sini berada di bawah teksnya yang udah dimasukkan sebelumnya ya. Perbedaannya kalau menyamping sama aja. Jadi kayak kalau tadi ke bawah ini menyamping ya. Contohnya seperti ini, saya masukkan heading. Terus saya masukkan tombol. Sorry. Nah, tuh. Jadi otomatis ada di sebelahnya. Oke, kalau teman-teman nambahin dari sini juga bisa, tarik aja ke sini. Nah, di sini bisa mengontrol lebih ya. Misalnya settingannya mau lebar kontennya berapa. Ini contohnya saya masukin gambar biar kelihatan bedanya ya. Nah, kita masuk ke pengaturan kontainernya, klik yang sini. Terus nih di bagian width ini lebar, nanti kelihatan nih. Kalau semakin dilebarin berarti dia full segini ya. Tapi kalau dikecilin, nah jadi konten apapun yang dimasukkan ke dalam kontainer ini nggak bakal melebihi dari lebar ininya ya. Nih, contohnya saya masukin tombol, lebarnya saya bikin maksimal. Nah, pasti segini-gini juga ya. Kalau makin dilebarin, tuh makin lebar juga. Terus kalau kita mau ubah nih, ini kan kita udah terlanjur setting kontainernya mengarah ke bawah ya. Nah, kalau mau kita bikin ke samping, gampang. Tinggal pilih aja direction ini, arah, pilih yang row horizontal. Nah, jadi ada di sampingnya ya. Kalau vertikal jadi ke bawah.
Kalau row reverse ini berarti dia menyamping tapi ke kiri. Nah, seperti ini. Sebaliknya kalau kehapus ya. Sebaliknya kalau mau ke atas sama juga ya. Jadi dia strukturnya ke atas. Jadi yang paling sering dipakai itu adalah horizontal dan vertikal ke bawah. Oke, jadi contohnya kita coba bikin yang 2 kolom ya. Nah, kita eksplorasi apa aja yang bisa kita masukin ke dalam website kita. Pertama, heading. Nah, heading ini dipakai untuk teks yang sebagai judul atau sebagai ini ya, sebagai judul kedua atau misalnya heading 2, heading 3 dan sebagainya. Contohnya kalau di website Pecandu Bisnis, kita cek ya. Nah, ini dibikinnya pakai heading. Dan ini dibikinnya pakai text editor. Nah, ini ya. Terus, nah ini juga pakai heading, ini pakai text editor. Jadi apapun yang diposisikan sebagai judul itu dibikinnya pakai heading ya. Walaupun bisa aja pakai text editor dan ukurannya dibuat seperti heading ini bisa, tapi sebaiknya biar struktur websitenya tetap bagus, kita pakai heading ya sesuai penggunaannya gitu. Nah, jadi text editor ini di sini teman-teman bisa edit. Ini sama aja ya kayak ngedit di Microsoft Word atau apapun, tinggal ketik. Nah, terus kalau mau bikin ditebelin sedikit, misalnya mau tebelin satu kata doang, ini bisa diblok aja terus pilih bold gitu ya. Oke, terus selanjutnya kita cek lagi. Tadi gambar udah kita coba. Misalnya kalau teman-teman mau masukin gambar, tinggal tarik aja. Terus bagian choose image ini teman-teman pilih gambar yang mau dimasukin. Contohnya kalau di sini nggak ada gambar yang mau dimasukin, silakan klik upload files terus pilih. Atau bisa juga biar cara cepatnya ya, buka terus teman-teman buka ininya ya, file explorernya, terus pilih mana yang mau dimasukin. Contohnya mau masukin ini, tinggal tarik aja, nah masukin gitu ya. Ini tinggal tunggu karena gambarnya berat ya, ini 2 MB. Oke, terus tinggal select. Nah, ini udah ya. Nah, terus kalau elemen lain, contohnya kita mau masukin video. Ini ada video, kita masukin di bawah text editor. Nah, kita tinggal cari link videonya ya. Contohnya kalau di sini saya masukin linknya. Linknya taruh di sini ya. Ini tinggal hapus ganti dengan link yang udah kita punya. Oke. Terus kita mau tambah apa lagi? Tambah tombol. Cari yang namanya button, masukin sini. Nah, ini kita bisa atur nih, mau di kiri, tengah, kanan, atau lebarnya full ya. Justified seperti ini. Contoh di sini kita kiri aja, terus teks dari tombolnya kita bisa ganti, klik di sini. Linknya, jadi linknya kalau orang klik tombol ini bakal diarahkan ke mana? Kita masukin sini linknya. Contoh kita pakai link YouTube yang tadi ya. Jadi kalau linknya diklik, tombolnya diklik bakal ngarah ke video yang udah kita masukin tadi, video yang sama ini ya. Terus di tombol ini kita bisa masukin icon juga. Contohnya ini. Nah, jadi ada ikonnya, kita bisa atur jaraknya ya, segini. Terus kita lihat lagi apa yang bisa kita buat. Misalnya kita bikin kontainer baru, oke. Terus kita cek lagi, kita masukin Google Maps. Nah, nanti lokasinya bisa dimasukin di sini ya. Contohnya, teman-teman buka dulu Google Maps. Terus cari misalnya satu lokasi ya. Nah, ini di copy aja. Atau kalau ini kan tadi kata kuncinya udah saya ketik dari awal. Misalnya teman-teman mau masukin apa ya, barbershop terdekat. Nah, misalnya udah ketemu, ini di copy aja, masukin sini.
Oke, jadi ini udah langsung ya. Terus bisa diatur juga, ini kan masih terlalu luas nih. Kita bisa zoom sedikit lagi, 14, 15. Oke, kayaknya seperti ini cukup ya. Terus tingginya juga bisa kita atur. Oke, contohnya tingginya segini. Terus kita tambahin elemen lain lagi. Misalnya kita masukin ini elemen yang pro. Nanti aja kita bahas. Kita masukin ini contohnya. Kalau teman-teman tahu toggle atau akordeon ya. Nah, contoh kita di sini pakai toggle nih. Nah, jadi kalau teman-teman pernah lihat misalnya di sebuah website ada bagian pertanyaan, misalnya di sini pertanyaannya, di sini jawabannya gitu kan. Dan bisa dilihat, nah ini pakai widget toggle ini ya. Atau bisa juga pakai akordeon namanya. Cari di sini akordeon. Nah, ini ya. Fungsinya mirip. Nah, oke, ini kita kecilin aja. Nih, kita samain. Nah, mirip ya. Jadi teman-teman bisa atur kontennya. Judulnya di sini misalnya ini judul, ini teks. Nah, jadi simpelnya perbedaannya gini aja. Kalau akordeon ini biasanya secara default yang bagian pertama ini langsung kebuka. Kalau toggle enggak. Nah, coba kita publish ya. Oke, have a look. Nah, ini website yang kita bikin barusan. Nah, kalau akordeon ini yang bagian pertama otomatis terbuka. Kalau yang toggle tertutup gitu ya. Jadi biasanya saya lebih suka pakai akordeon. Oke, dan perbedaannya juga gitu. Kalau akordeon saat yang satu kebuka, yang satu nutup. Kalau toggle bisa kebuka dua-duanya ya. Oke. Biasanya itu aja yang paling sering dipakai untuk bikin website. Terus kita lihat-lihat lagi. Oh iya, sama satu lagi yang biasa teman-teman temukan di sebuah website itu Anchor ini ya. Contohnya di sini kita bikin, ini kita duplicate aja. Ini kita hilangkan mapsnya biar gampang bedain. Oke, nah terus ini kita tingginya kita tambah. Oke, jadi tinggi ya. Terus di bagian sini kita tambahin anchor. Ini penggunaannya seperti ini nih. Kita masukin ya. Nah, ini kita masukin sesuai aturan ini ya. Cuma bisa menerima karakter A sampai Z, kapital A sampai Z kecil, angka 0 sampai 9 dan underscore, dan juga strip. Tapi nggak bisa dimulai dari angka ya, karena ini bakal dibaca sebagai ID di websitenya. Nah, jadi contohnya kita masukin namanya tes. Nah, terus kita masukin di tombol ini, linknya adalah hashtag tadi apa? Tes. Nah, coba kita update. Kita preview lagi. Nah, jadi kalau kita klik linknya, klik tombolnya, dia bakal diarahkan ke bagian sini. Coba ya. Nah, oke. Seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya pernah lihat ada tombol, terus pas diklik dia nggak ngarah ke halaman lain, tetap di halaman yang sama, tapi di bagian yang beda. Nah, berarti itu pakai Anchor. Oke, itu aja yang biasanya dipakai untuk bikin website. Terus hal terakhir, untuk mengubah styling ya, tampilan dari suatu elemen, misalnya mau merubah gambarnya, mau dibikin bentuknya agak melengkung ujungnya atau di edit-edit dikit, nah itu semuanya di bagian style sini ya. Contohnya misalnya kita pilih gambar, nah di bagian style ini kita bisa ubah ukurannya, lebar maksimalnya, terus tingginya berapa, opacity ini ketransparanannya ya, semakin kecil dia transparan, makin besar dia makin nggak transparan. Terus bordernya kita bisa masukin, ini border ini ya, nah ini nih,
Jadi kalau solid, nah dia satu aja. Kalau lebarnya 2, nah contohnya seperti ini ya. Terus kalau mau kita bikin melengkung, kita bisa masukin di border radius, contohnya 50. Nah, jadi melengkung. Nah, di sini teman-teman bisa eksplorasi aja, coba-coba misalnya mau tambahin shadow atau bayangan gitu ya. Nah, tuh. Oke. Seperti juga yang elemen lainnya, misalnya teks ini mau ganti font, mau ganti warna, contohnya jadi warna merah, terus mau ganti font di font family, contohnya jadi Montserrat, terus diubah jadi tebel, terus ini dibikin stroke-nya ya, nah seperti itu, tapi kita nggak usah. Ini shadow bayangannya, dan lain-lain. Seperti itu juga gambar, tombol. Ini kita bisa atur ya. Ini kan tombolnya kalau warna awalnya merah, tapi pas kita arahkan kursornya, dia agak gelap ya. Nah ini bisa diatur nih. Contohnya sekarang normal, warna teksnya putih, warna backgroundnya hitam. Tapi pas diarahkan kursornya, dia bakal berlawanan atau bebas lah. Contohnya di sini saya pilih hover, text colornya jadi hitam, backgroundnya jadi putih. Coba, jadi pas diarahkan kursornya, nah jadi begitu ya. Atau backgroundnya kita ganti merah deh, coba. Nah, begitu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa eksplorasi aja bagian style ini dan juga advance. Advance ini nanti kita bahas di video terpisah ya. Kita update, kita lihat hasilnya. Nah, oke, seperti ini hasilnya ya. Jadi selanjutnya di video berikutnya kita bakal bikin website, tapi kita bikinnya cepat aja pakai template. Oh iya, dan pembahasan terakhir yang mau saya bahas adalah kita bahas tentang yang tadi ya, perbedaan antara Elementor Full Width dengan Elementor Canvas ini. Nah, contohnya kita buka previewnya dulu ya. Nah, jadi di website ini sebelumnya saya udah bikin halaman lain. Sebentar, saya benerin dulu linknya. Jadi kalau buka link ini, dia akan ada ini nih. Nah, ada headernya ya, seperti ini, ada menu. Terus di bawah juga ada footer. Nah, seperti ini. Jadi ini udah dibuat, disetting agar setiap halaman pasti bakal otomatis ditambahkan footer dan header tadi. Tapi kalau kita settingannya Elementor Canvas, dia nggak bakal ada. Dia cuma bener-bener halaman yang kita bikin aja seperti ini. Tadi kita nggak bikin template untuk header dan footer ya, karena ini udah saya bikin dulu di awal pakai template juga. Jadi ini bukan saya bikin, saya tinggal masukin template aja. Nah, coba kita ubah jadi Elementor Full Width. Kita update, terus kita refresh. Nah, oke. Ada headingnya ya. Nah, di bawah juga ada footernya. Jadi itu bedanya. Kalau teman-teman mau bikin halaman yang termasuk include ya, udah termasuk dengan header dan footernya juga, berarti teman-teman silakan pakai templatenya Elementor Full Width. Kalau mau benar-benar kontennya aja tanpa header dan footer, silakan pilih Elementor Canvas, oke? Terus jangan lupa setiap ganti diupdate. Nah, jadi untuk pengenalan ini sudah selesai. Silakan teman-teman praktekkan sendiri. Di video berikutnya kita bakal bahas kita bakal langsung buat website pertama kita. Semoga bermanfaat.